Penghasilan negara besar ditasarufkan untuk membangun kekuatan ekonomi yang lebih luas di dalam masyarakat. Paham ya? Dan itu pemerintah tidak mungkin mampu. Tidak bisa. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan itu hanya gerakan sosial. Kekuatan pertahanan. Sekarang ini kita tidak punya kekuatan pertahanan yang cukup. Indonesia yang 17.000 pulau ini dijaga dengan apa? Hari ini tuh militer kita tidak cukup kekuatannya untuk mempertahankan ini. Nah, geografi yang seperti ini, Indonesia ini luasnya sama dengan Eropa. Berpulau-pulau, 17.000 pulau Indonesia. Dengan geografi seperti ini tidak mungkin kita mengelola pertahanan kecuali dengan membangun sistem yang terpusat. Jadi harus ada sistem pertahanan yang terpusat, itu mutlak, tidak bisa enggak. Semua negara-negara besar melakukan itu. Amerika melakukan itu. Inggris, Eropa melakukan itu. Rusia ada. Cina ada. Sistem pertahanan yang terpusat itu harus. Dan supaya kita punya sistem pertahanan terpusat, ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran yang tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota. Karena pengendalinya harus kepala negara. Makanya sekarang Pentagon itu tidak jauh dari Washington. Pusat pertahanan Amerika. Kita harus bikin kayak gitu. Ya, nah persoalannya kalau ibu kota di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Pusat sistem pertahanan terpusat ini loh, itu mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat sudah. Jawa ini sudah tidak ada tempat gimana? Padahal kalau kita tidak bikin, tuh gimana caranya kita mau mempertahankan Mentawai, Nias, mana lagi, Merauke dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Nah, makanya saya sejak awal, saya setuju dengan IKN. Maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Ini karena ini, kita mau gimana? Sampean mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat? Ini penting. Gitu. Dan ini luar biasa, saya sampai nanya pada teman, ini Pak Jokowi ini begini-begini ini Pak, ini sebetulnya harusnya dibangun di kebijakan seperti ini harus dibangun melalui satu lembaga, istilahnya itu think tank yang besar, lembaga kajian yang besar. Lah Pak Jokowi itu kok tiba-tiba saya tanya teman-teman, ini think tanknya Pak Jokowi ini mana ya? Think tank yang mana? Jangan-jangan karena dapat wangsit Pak Jokowi ini. Tiba-tiba ada di IKN dan ditempatkan di Kalimantan Timur. Ini luar biasa. Karena di Kalimantan Timur itu pertama, perbatasan darat terpanjang kita itu di Kalimantan. Itu Sarawak, Kalimantan Utara itu. Perbatasan dengan Malaysia dan Sarawak dan Brunei. Yang kedua, kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang terbesar itu ada di Kalimantan. Dan dipilih di Kalimantan Timur yang dekat dengan laut, sehingga ada akses kepada laut. Yang di situ nanti bisa dibangun pelabuhan ekonomi dan pelabuhan militer yang besar, lautnya dalam. Ini luar biasa. Saya tidak habis mengerti, ini yang nolak ini karena tidak paham, ya atau karena ini penting. Kita tidak punya pilihan Pak, kita mau jaga negara ini dengan apa? Gitu. Nah ini
Ini perlu diperhatikan. Nah, oke. Sekarang bagaimana kita menempatkan NU ini? Pak, ini masyiatullah lagi, ini fadlun minallah lagi. Tidak ada negara yang di dalamnya ada gerakan sosial yang besar selain di Indonesia ini. Di tempat lain tidak ada. Cuma di Indonesia ini, saya lihat itu, Mesir tidak ada. Azhar itu tidak bisa jadi gerakan sosial. Di Yaman, lihat itu. Yaman. Nggak bisa keluar dari Tarim, nggak bisa. Syam dan lain-lain. Di Maghribi tidak ada. Di Amerika tidak ada, Pak. Tidak ada gerakan sosial yang besar seperti di Indonesia ini. Di Eropa juga tidak ada. Ini satu-satunya. Nah, yaitu apa? Gerakan sosialnya itu apa? Kok gak rumongso piye? Gerakan sosialnya itu ya Nahdlatul Ulama. Kita ini punya struktur yang paralel dengan struktur pemerintah. Pemerintah punya presiden, kita punya ketua umum PBNU. Pemerintah punya gubernur, kita punya ketua PW. Pemerintah punya bupati wali kota, kita punya ketua PC. Ada camat, ada ketua MBC. Ada lurah, ada ketua ranting, paralel. Dan kita punya akar di dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak perlu ditakut-takutin sudah nurut sama NU coba. Tidak ditakut-takuti, tidak dibujuk-bujuk, tidak didumi supermi atau sembako. Ya, sudah mau ikut NU gitu loh. Dan ini cenderung membesar. 2005 itu yang ngaku NU cuma 27%. 1955 18%, 2005 27%. Ini LSI dan DCA. 2023 yang aku NU 56,9%. Lo itu enggak kita dumi sembako lo kok bisa mau. 18 tahun naik 2 kali lipat. Ini cuma di Indonesia yang ada. Nah, Bapak sekalian saya hormati ya. Kita itu tidak cukup. Tadi saya katakan bahwa hilirisasi itu bisa menghasilkan tambahan penghasilan pendapatan negara secara berlipat ganda. Tetapi tambahan penghasilan saja tidak cukup. Tambahan penghasilan ini harus bisa ditasarrufkan untuk membangun kekuatan ekonomi yang lebih luas di dalam masyarakat. Gitu. Ya, penghasilan negara besar ditasarrufkan untuk membangun kekuatan ekonomi yang lebih luas di dalam masyarakat. Paham ya? Dan itu pemerintah tidak mungkin mampu. Tidak bisa. Pemerintah manapun tidak bisa. Apalagi dengan otonomi daerah seperti ini, tidak bisa. Sudah. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan itu hanya gerakan sosial. Gitu. Nah, maka sekarang bagaimana kita mendayagunakan kekuatan Nahdlatul Ulama ini menjadi beriringan dengan negara dalam rangka menciptakan basis ekonomi yang lebih luas. Kenapa? Kalau negara ini ya penghasilan besar negara, lalu disuruh untuk membangun ekonomi di akar rumput, ekonomi rakyat lah ya, duit dikirim ke gubernur ya, duit dikirim ke gubernur, ini gubernurnya harus rembukan dulu sama DPR provinsi, bagi-baginya berapa, yang dikirim berapa.
Lu iya apa ya? Habis itu dikirim ke kabupaten kota, diterima bupati sama wali kota yang kayak begini-begini ini juga harus buka dulu. Berapa yang dibagi ke kecamatan? Ya kan gitu. Tapi kalau lewat gerakan sosial seperti ini, Roh Islam tinggal bilang Isma' wa ati'. Nah, isma'u wa ati'u gitu sudah. Semua nurut sampai ke bawah.